Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Semanding, Bapak Amrison SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha yang pada hari ini menyempatkan untuk hadir dalam acara aksi nyata disiplin positif. Alhamdulillah pada hari ini kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita menghadiri acara aksi nyata disiplin positif ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada hari ini kita ditunjukkan dari jalan ke-8 menuju jalan yang terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala SMP 4 Semanding, selanjutnya acara inti, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita nanti lancar tanpa suatu halangan apapun. Untuk acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhlisot SPD. Kepada yang terhormat Bapak Muhlisot SPD, kami persilakan. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkara syukurillah, segala puji mari kita sampaikan. Ya, segala puji mari kita aturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Karena kesehatan dan kesempatan itu kemudian kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata disiplin positif yang dilakukan oleh Bu Rofis selaku CDD Angkatan ke-10. Sebenarnya kita tahu semua bahwa jumlah guru kita ada sekitar 30 dan sebagian besar ada di kelas karena sebagaimana yang kita ketahui sekarang prosesnya adalah mengawasi penilaian sumatif akhir tahun, sehingga yang bisa hadir di sini kita harus bagi tugas, ada yang di PSAP, ada yang mengikuti kegiatan aksi nyata di sini. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih untuk semuanya saja tanpa terkecuali, tidak saya sebutkan satu-satu, sudah berkenan hadir di sini meskipun tidak jaga-jaganya. Selamat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti atas tuntunan beliau kita nanti bersama-sama bisa berkumpul dengan keluarga kita di surga Allah, tentu dengan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, Bu Rois tetap semangat karena memang untuk mendapatkan ilmu itu kita perlu berlatih-latih dahulu. Jadi tidak mungkin kita ingin sukses tapi tanpa ada kan? Ya, saya itu Allah kok enak semuanya. Ya gitu ya. Oleh karena itu kita patut berterima kasih pada guru-guru kita yang hari ini sudah dengan keroyok-royok hadir untuk mengikuti kegiatan. Semoga kegiatan ini nanti sukses dan kita dapatkan tambahan ilmu sehingga kita nanti bisa menjalankan kehidupan kita, khususnya bisa menjalankan tupoksi kita sebagai guru di SMP 4 Semanding. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan selamat untuk mengikuti dan selamat juga untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata disiplin positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bapak Muhlisot SPD
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya lanjutkan acara inti yaitu aksi nyata disiplin positif. Sekarang akan saya mulai langsung ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu semuanya? Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu, di sini kita akan melaksanakan aksi nyata disiplin positif ya. Di sini silakan kita melakukan senam otak terlebih dahulu ya, karena tadi kita sudah beraktivitas banyak sehingga otak kita mungkin agak tegang gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu kita melakukan senam otak. Coba dilihat di depan, kita melakukan seperti biasa. Akan saya share di sini, kita pakai Mentimeter. Coba saya copy linknya di grup SMP kita. Sudah. Apakah sudah bisa dibuka? Bisa. Nah, coba kita yang pertama. Ini ada tebak gambar. Sudah terlihat di HP-nya Bapak Ibu semua? Sudah. Coba diisi. Untuk yang pertama itu ada binatang apa ya? Naga. Ya. Sudah bisa dibuka Pak Guru? Ada naga, ada nasi. Nasi ya itu ya? Nah, nasi atau apa ini? Ya, ada yang sudah jawab ini. Nah, ada yang sudah jawab. Jadi, saya tutup aja ini biar tidak nyontek Pak Guru nanti. Ya. Ya, silakan diisi dulu senam otak. Ini Mas ada satu. Nah, ini ada nih, ya. Oke, ada naga, ada nasi. Naga, hanya diganti coret berarti nah, ya kan? Si. Jadi nah, oke. Coba berikutnya. Ini yang berikutnya. Mudah ini. Senam otak. Nanti setelah senam otak kita senam olah tubuh. Nah, ini sudah ada clue-nya. Clue-nya adalah nama organ. Oh, ini adik-adik belum. Tolong di-share Buhan di share-nya KM, share-nya adik-adik mahasiswa. Ya, sudah mengerjakan. Ya. Nama organ tubuh ada yang jawab bata, ada nasi, mata. Oke, Pak Murza bisa? Bisa masuk? Lanjut ya. Terakhir. Nah, clue-nya nama organ tubuh manusia. Clue itu ada kan. Kenapa itu? You. Bisa Pak Kukuh ya? Oke, terima kasih. Oke.
perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi meskipun kurang terlihat, ini ada hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau ini hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti kita bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Contoh, misalkan kita contohkan, ketika ada anak yang terlambat, kemudian kita memberikan suatu pelanggaran atau tindakan, dia harus mengelilingi lapangan 10 kali. Itu termasuk apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian ini saya contohkan ada banyak sekali termasuk hukuman atau konsekuensi ataupun yang lain. Jadi ketika anak itu dia terlambat masuk kelas, misalnya dia terlambat masuk kelas. Pada saat pelajarannya Pak Koko, terlambat masuk kelas 15 menit. Kemudian sama Pak Koko akan diberikan, nanti kamu harus di kelas mengerjakan soal halaman sekian setelah anak-anak pulang. Nah, itu merupakan apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ke anak. Oke. Ya, kalau konsekuensi contohnya seperti apa menurut Pak Koko? Si anak menerima hukuman dari saya itu konsekuensi, resiko dia istilahnya. Resiko. Konsekuensi, resiko mana itu? Ya, oke. Kemudian ada lagi. Saya di sini ada banyak contoh-contohnya. Kemarin saya taruh di mana? Ada lagi juga ketika, ya, jadi coba Bapak Ibu membedakan mana yang termasuk konsekuensi, mana yang termasuk hukuman. Ya, misalkan si Kuko tidak mengerjakan tugas, ya tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian Bapak Ibu guru memberikan dia untuk menuliskan supaya dia menuliskan di situ tulisan buahnya. Saya tidak akan mengulangi lagi dan seterusnya selama beberapa lembar, sebanyak beberapa lembar. Itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, apakah Bapak Ibu masih bingung perbedaan antara hukuman sama konsekuensi? Masih bingung? Kalau yang tadi seperti yang diutarakan sama Pak Kuko ya, ketika anak itu terlambat masuk kelas 15 menit, itu termasuk konsekuensinya dia. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Jadi hukuman itu rata-rata dilakukan, misalkan dia harus mengelilingi lapangan ataupun yang lain. Rata-rata ke fisik, rata-rata, tapi tidak semuanya seperti itu. Ya, dan nanti bisa Bapak Ibu ini. Kemudian di konsekuensi itu biasanya kita di keyakinan kelas kita dulu. Ada keyakinan kelas. Jadi sebelumnya kita harus punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya. Sebenarnya hukuman rata-rata itu langsung kita berikan. Ya. Tuh. Jadi untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu harus kita lakukan. Mengapa? Karena seseorang akan lebih tergerak untuk bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, jadi itu tidak hanya tertulis saja, tapi tanpa makna. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita membuatnya? Yaitu guru membuat kesepakatan dengan murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Nah, kebajikan universal itu yang bagaimana? Ya tadi kita masukkan ke P5 tadi. Ya, itu adalah termasuk pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jangan kita yang membuat, ya kita membuat bersama-sama yang bisa disepakati oleh anak didik kita. Nah, karena apa? Karena manusia itu punya kebutuhan dasar. Nah, seseorang yang tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia apa saja? Yang pertama bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasarnya. Yang kedua,
itu penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Selanjutnya kesenangan dan yang terakhir adalah kebebasan. Itu adalah dasar dari kebutuhan manusia. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol terhadap anak didik kita. Ya, yang pertama, posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kita nanti ada kasus misalkan, kita kalau ada siswa kita datang terlambat, kita kalau gara-gara kamu terlambat, kamu harus seperti ini. Nah, itu adalah penghukum, ya. Tuh. Kemudian ada posisi kontrol kita adalah membuat orang bersalah. Kita ajak ngobrol, sehingga anak kita menjadi orang yang bersalah, merasa oh ya Bu, saya bersalah, dan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita bisa sebagai teman. Ketika ada siswa kita yang melanggar, kita akan memberikan komunikasi kita sebagai teman, ya. Kemudian posisi kontrol kita yang keempat adalah sebagai pemantau. Kita hanya mantau, tapi juga kita memberikan solusi. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini nanti kita lihat dari berbagai kasus yang ada. Nanti kita diskusikan posisi kontrol yang mana yang paling efektif yang harus kita lakukan, ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah bentuk kegiatan kita untuk sebagai posisi kontrol kita, yang mana nanti ada tiga tahap. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Di sini ada tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, ya, ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, ketika menstabilkan identitas ini, setiap orang, ya, jadi nanti kita menjelaskan ke anak kita bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, oh ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Bahwa itu juga iya, seperti itu. Ini adalah tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika validasi tindakan yang salah ini, ya, kita itu tentu punya alasan. Jadi kita menanyakan ke anak kita, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, kemudian ini juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita memberikan solusi ke anak-anak, itu bagaimana keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah bentuk proses dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah melakukan modul 1 sampai modul 4 itu sudah saya laksanakan. Di sini dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, ya Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan budaya positif, ya, itu penerapan budaya positif seolah akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian nilai dan peran guru penggerak di sini, penerapan nilai dan guru sangat mempengaruhi terwujudnya budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian di sini ada visi kita, nanti hubungannya dengan budaya positif, yaitu tercapainya impian seorang guru akan murid yang memiliki budaya positif diawali dengan prakasa perubahan yang disusun berdasarkan visi seorang guru. Ya, oke. Bapak Ibu silakan kita membuat kelompok. Ya, kita berkelompok. Dibuat 4 kelompok. Silakan dibuat 4 kelompok. Nah, nanti kita akan menganalisis kasus-kasus yang ada. Ya, silakan kita bentuk kelompok 4 kelompok saja. Kelompok 1 saya bagi langsung ya, 1, 2, 3. Nah, ada 4. Bapak Ibu coba duduk, nanti mulai dari sini saya hitung 1, 2, 3, 4 ya, nanti baru berkelompok. Oke, silakan duduk. Pak Pupus berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4,
Oke, silakan yang satu langsung berkumpul di satu, yang dua berkumpul di dua, tiga berkumpul di tiga, empat berkumpul di empat. Kita buat kelompok. Satu berkumpul di sini, silakan boleh kursinya boleh dirubah, silakan dirubah nggak masalah. 1, 2, 3, 4. Berdiskusi, kursi bisa diputar, nggak masalah. Bisa diputar di sini sampai itu ada 5 posisi kontrol. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan apa yang menjadi alasan dari kasus tersebut. Tiga dulu. Ya, Bu Ansa silakan maju. Kalau bisa monggo berdua. Kasus yang ketiga ya Bu ya. Ketiga, saya lihatkan kasus yang ketiga. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kasus kita dengan masalahnya. Bunda ini sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan judul di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini seperti sudah sering dilakukan, seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh. Dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Oke. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Menurut kami yaitu sistem pendekatan dengan membuat orang bersalah. Dengan adanya pertanyaan kira-kira, dengan kamu tidak kasihan sama ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan ya sama ibu, itu membuat orang bersalah. Kemudian nomor 2, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebebasan, karena Fajar merasa tidak kalau ditekan untuk mengerjakan sesuatu dia tidak happy atau tidak bisa melaksanakan. Jadi dia ingin bebas untuk tugas-tugas tertentu atau perintah-perintah tertentu. Kemudian yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang diajukan? Mungkin yang dilakukan yaitu mengamati atau melihat setiap tindakan atau setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Dan yang dikatakan salah satunya, apa kalian sudah paham? Bagaimana tentang penjelasan ibu guru? Bagaimana kalian memahaminya dengan memantau seperti itu tanpa memberi punishment apapun? Kemudian yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda?
Mungkin dengan menyarankan pendidik agar saling berbagi atau diskusi tentang teknik-teknik mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Saya rasa cukup itu dari Kak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afifah. Kita kasih aplaus tepuk tangan buat Bu Afifah. Bagus sekali dari presentasinya. Bu Afifah sudah menjelaskan dari kasus tersebut sudah bagus ya. Dari tadi di kasus ketiga posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah pembuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua. Oke, silakan yang kedua. Siapa yang mau presentasi untuk kasus yang kedua? Monggo. Besti lo besti. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru untuk sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Dalam kasus di atasnya apa? Di atas. Ya, dalam kasus ini Bapak Lukman mengambil posisi penghukum Pak Pul. Beliau tegas dan kaku terhadap peraturan sekolah. Indikatornya adalah ketidakberpihakan pada situasi khusus yang dihadapi oleh Sabrina tadi, serta ketidakfleksibelannya dalam menangani pelanggaran dan peraturan. Kemudian bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Pertanyaannya, sebagai seorang manajer, Bapak Lukman mungkin akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kamu sudah mengetahui peraturan tentang seragam dan warna sepatu? Apakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Apakah ada alasan khusus mengapa kamu tidak menggunakan sepatu hitam? Kemudian, nilai kebajikan apa yang ingin ditunjukkan oleh peraturan harus berwarna hitam? Sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan yang ingin ditunjukkan oleh peraturan harus berwarna hitam adalah peduli dan tanggung jawab. Peraturan sekolah bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang kedisiplinan dan menghormati aturan yang berlaku. Lalu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Dalam menyikapi
langkah yang diambil oleh Bapak Lukman. Sebagai kepala sekolah kami akan mempertimbangkan konteks dan situasi secara lebih luas. Meskipun penting untuk menegakkan peraturan, saya juga akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti alasan Sabrina dan dampak psikologis yang mungkin timbul dari tindakan yang diambil. Kami akan berusaha mencari solusi yang lebih bijaksana dan mendukung pembelajaran siswa tanpa mengorbankan martabat mereka. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Afif, tepuk tangan untuk Pak Afif semuanya. Oke, terima kasih, bagus sekali ya presentasi dari Pak Afif. Semuanya sudah jelas dari kasus yang kedua tadi dari Sabrina ya, tidak memakai sepatu. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kita lanjutkan kasus yang ke berapa? Keempat. Oke, silakan keempat, siapa yang mau presentasi? Bu Arum, silakan. Monggo. So sweet dapat podo sak. Bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut, biasanya Pak Saiful. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja kantor dengan kasar sampai tidak kancingnya terlepas. Pada saat itu guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin Bu. Bu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersedialah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, dia mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali dia sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk dan menyetujui, dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bersama dan bersedia gurau kembali. Untuk pertanyaannya, 1. Posisi kontrol apa yang diambil Ibu Suti? Jelaskan. Dalam kasus ini, kepala sekolah Ibu Suti telah menerapkan posisi kontrol manajer. Beberapa tindakan yang dilakukan adalah 1. Intervensi langsung. Ibu Suti segera melerai pertengkaran antara Anto dan Dino ketika mereka terlibat dalam kontak fisik. Tindakan ini menghentikan situasi yang berpotensi merugikan. Kedua, pendekatan empati. Ibu Suti berbicara kepada Dino dengan empati, mengakui perasaannya dan menenangkannya. Dia memahami bahwa marah adalah reaksi manusiawi dan mengajak Dino untuk memikirkan alternatif yang lebih efektif. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto
dikuatkan oleh Ibu Tuti. Dino dikuatkan dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari situasi tersebut. Anta dikuatkan dengan memastikan bahwa kemejanya diperbaiki dan Dino bertanggung jawab atas tindakannya. Yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut, jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus ini melibatkan tanggung jawab, empati, dan pembelajaran. Ibu Suti berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pemahaman nilai-nilai positif di antara siswa. Tepuk tangan anak-anak. Ya, terima kasih untuk Bu Arum. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Arum. Sangat bagus sekali presentasi dari Bu Arum ya. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu semuanya sudah paham ya. Nah, di sini kita nanti akan membuat bukan. Ini saya sudah melakukan beberapa demonstrasi. Siswa ya, karena dia pada saat di kelas telah melakukan membawa game dan membawa HP dan membuat atau bagaimana ya ini game sudah dengar ya. Terus jadi itu perbuatan salah. Nah ini proses segitiga restitusi. Kalau itu salah, jadi paham, tidak diulangi lagi. Oke, oke. Namanya manusia, masih ada yang sempurna ya ini ya. Tiap orang. Coba nanti satu saja Bapak Ibu melakukan praktek, satu saja praktek di depan. Mungkin ada satu kasus, jadi ada proses di mana menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Satu saja, nanti siapa? Coba ini, mungkin Pak Afif dengan Pak Saiful gitu ya. Nanti satu, coba kasus satu aja. Ini contoh yang sudah saya lakukan. Ya, kita sama-sama belajar ya. Intinya di segitiga restitusi itu kita saling bermusyawarah dengan anak. Pandai di kelasnya, namun akhir-akhir ini sering memberikan contekan kepada teman-temannya. Tindakan tersebut dilakukan karena ada paksaan dari teman-temannya. Jika tidak dilakukan, ia akan dijauhi teman-temannya, sehingga ia terpaksa memberikan tugasnya untuk disalin teman-temannya. Skenario segitiga restitusi. Nih, nanti manusia tidak sumber dari kesalahan ya, tapi kita harus menyadari kesalahan saya minta satu untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Kasusnya coba dari Pak Afif sama Pak Saiful. Nah, oke, silakan Pak Afif dengan Pak Saiful bisa di sini untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Guru agama itu. Waalaikumsalam. Ya pun, masuk sini dulu. Oh, silakan. Kamu tahu kenapa saya panggil? Tidak tahu nih. Kamu tadi melanggar di kelas. Tahu kamu apa pelajaran yang kamu perbuat di kelas? Waktu pelajaran Bapak, saya bermain HP di belakang. Nah, bermain di belakang. Bermain HP di belakang. Kamu tahu apakah itu melanggar peraturan atau tidak? Iya Pak, itu tidak boleh.
Terus berarti kamu sekarang salah ya. Kenapa kamu melakukan itu padahal ada Pak Afif di kelas? Karena saya waktu itu loh agak ngantuk, makanya saya bermain HP untuk menghilangkan rasa mengantuk. Berarti kamu sadar ya kalau kamu melanggar. Saya sadar saya salah. Kamu tahu konsekuensi dari pelanggaran? Tahu Pak, sesuai peraturan sekolah boleh bermain HP waktu saat pelajaran. Ya. Berarti kalau kamu besok mengulangi lagi, kamu siap HP-nya Pak Arif Sita? Siap Pak. Yaudah, kalau kamu sudah tahu, sekarang kembali ke kelas dan jangan diulangi lagi kesalahannya. Ya Pak, terima kasih. Betul. Terima kasih Pak Afif sudah menyampaikan. Ya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, semoga untuk pertemuan ini kita bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, untuk yang terakhir, mari kita melakukan yel-yel terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu kita yel-yel bersama, ya. 1, 2, 3. Siapa kita?